Di like juga kawan, juga di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan sub dimanapun anda berada ya. Kita ketemu lagi di sore hari menjelang maghrib setengah 6 kawan ya, di Qatar. Di Qatar baru setengah 6. Maghribnya itu jam 6 jam 6 lewat 5 menit gitu ya di sini. Jadi kalau waktu istilah bulan Ramadan itu ya paling lama, buka puasanya paling lama sendiri kawan. Di rumah udah pada tidur, di sini baru buka puasa gitu. Oke, welcome to my channel Mr. Totok Vlog. Di video kali ini kawan, seperti biasa kita akan membahas tentang yang lagi rame ya gitu, meniadakan sholat Jumat ya. Meniadakan sholat Jumat karena virus corona. Jadi dari dulu saya ngaji, saya ingat juga kalau memang kawan ya, ini ada halangan ya, suatu halangan atau uzur gitu ya, itu bisa ditiadakan gitu, diganti dengan sholat duhur, dalam artian seperti itu. Jangan kok berpikir ditiadakan terus nggak sholat. Dalam anjuran fikih kan kayak gitu. Jadi misalnya ada halangan nggak bisa, ya diganti dengan sholat duhur ya, sama 4 rakaat gitu ya. Jadi niatnya usolli fardhu zuhri kodo alil jumati itu arbaatin lillahi ta'ala gitu ya. Jadi usolli fardhu zuhri arba'atin kodo al jumati lillahi ta'ala, makmuman atau imamal ya, lillahi ta'ala, Allahu Akbar gitu. Karena kalau dulu istilahnya cerita-cerita zaman dulu, zaman Nabi Rasul itu kan dilarang karena penyakit kusta kleper itu ya, yang kelihatan oleh mata gitu. Tapi ini kan enggak gitu ya, ini bisa dilihat di laboratorium gitu loh. Terus juga penularannya ini sangat cepat. Kemudian yang terkena ini nggak langsung gejala gitu ya, nggak langsung mengalami sakit, enggak. Itu 7 hari baru terasa gitu. Jadi dari pemerintah, dari berbagai negara juga kepala negaranya udah menghimbau untuk meniadakan sholat Jumat diganti dengan sholat duhur di rumah masing-masing gitu ya. Di sini juga sama gitu kawannya, di Qatar sini. Jadi udah nggak ada sholat Jumat gitu ya. Jadi cuma adzan doang. Jadi ketika adzan udah selesai gitu, itu siwadinya gini, shollu fi buyutikum ya. Jadi semuanya sholat di rumah masing-masing gitu. Shollu fi buyutikum gitu. Artinya seperti itu. Jadi memang ada sih keterangan di fikih gitu ya, di kaidah fikih itu juga udah banyak lah. Mungkin di bab-bab awal udah diterangin gitu. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Jadi intinya itu kaidah yang bahasa Arab itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Jadi menghindari kerusakan diutamakan daripada melakukan hal-hal yang baiknya. Itu. Jadi menghindari kerusakan gitu ya. Menghindari kerusakan seperti virus ini kan istilahnya meredius atau mungkin supaya nggak cepat banyak gitu ya, nggak bertambah banyak. Itu kaidahnya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah menurut kaidah fikih.
ini apa ya, kalau yang sekolah dulu ya di madrasah udah tahu semua lah, udah dipelajari soal apa ini, mungkin yang bisa menggugurkan sholat Jumat gitu ya. Kalau secara tertulis di bab pelajaran dulu itu kan ada 4 kawan ya. Jadi yang pertama itu yang menggugurkan sholat Jumat itu ketika jumlahnya kurang dari 40, termasuk imam gitu ya. Itu diwajibkan yang pribumi, yang orang daerah asli gitu ya, bukan pendatang. Itu intinya. Terus kemudian apa? Yang kedua itu karena hujan ya. Hujan lebat sekali gitu ya. Sehingga nggak bisa apa namanya? Pergi ke masjid gitu ya, atau pergi Jumatan. Tapi sekarang kan zaman canggih gitu kawan ya. Ada payung, ada lain sebagainya. Itu. Kalau zaman sekarang itu kan zaman dulu ya, mungkin belum ada teknologi canggih gitu ya. Jadi kita kan mengacu ke zaman dulu, kemudian didefinisi zaman sekarang kan gitu. Kemudian yang ketiga itu ya ini becek kawan ya, pelentongan ya, juga akibat hujan juga yang terlalu bahaya gitu ya kalau misalnya keluar gitu. Itu kan mengadu zaman dulu kawan, seperti itu. Ya kita lihat sikon apa situasi kondisinya sekarang kan udah apa ya, udah aspalan semua ya, gitu. Kendaraan juga udah ada, pickup atau mungkin apa itu, helm bisa, nggak kehujanan bisa gitu ya. Ya mungkin apa ya istilahnya itu, dalam artian udzur itu mengurangi kekhusyuan dan kesempurnaan dalam melakukan ibadah tersebut gitu maksudnya. Kemudian yang keempat itu angin ya, angin kenceng atau mungkin sekarang ya puting beliung gitu ya, memporak-porandakan rumah dan sebagainya, itu ya bisa apa digugurkan, bisa menggugurkan sholat Jumat gitu ya. Tapi entah diganti sholat duhur gitu. Terus sekarang kan banyak video-video itu kawan ya. Ya kalau saya saya amati itu ya cuma bikin konten atau mungkin supaya ditonton orang banyak gitu ya. Jadi marah-marah di masjid gitu ya. Ini kok nggak ada yang mau sholat Jumat gitu ya, malah. Itu kan orang ya, kurang ngaji, kurang dalam itu. Mungkin cuma di mungkin ngajinya ngantuk, atau mungkin di depan gerbang doang pulang, kurang dalam ngajinya. Jadi di video itu dia berkata istilahnya dia sambil marah-marah gitu ya, istilah lebih takut corona daripada Tuhan ya. Bukan seperti itu cara mendefinisikan gitu ya. Kalau umat Islam kan udah tahu semua gitu. Jadi menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, itu orang Islam gitu. Tapi kan itu ada definisinya gitu, ada keterangannya, bukan sepenggalan itu kan enggak gitu kan. Misalnya ya kan menjauhi segala perintahnya itu kan apa kawannya ya, ada definisinya, ada keterangannya gitu ya, Al-Quran dan hadis gitu ya. Jadi hadis ini untuk menjelaskan Al-Quran gitu kan. Jadi pemahamannya nggak kaku seperti itu. Jadi Islam itu, agama Islam itu kan mempermudah gitu ya, nggak menyulitkan gitu, seperti itu. Jadi jangan salah paham kawan, mengayomi gitu ya, itu agama Islam, bukan mempersulit umatnya.
Tapi emang ya benar-benar uzur atau mungkin emang nggak bisa ngelakuin, orang sakit itu ya. Itu intinya kawan. Jadi kalau ada virus corona kayak gini, ya udahlah kita ikuti aturan gitu ya. Ada biar apa? Nggak bertambah banyak gitu. Soalnya virus ini kan nggak kelihatan gitu loh kawan. Jangan anggap sepele gitu. Ya kita tetap takut sama Allah gitu ya, Tuhan gitu ya. Dalam artian gini, takutnya ini kan apa? Dengan berusaha gitu. Ya. Dalam artian enggak sholat Jumat tapi kan masih diganti dengan sholat duhur kan gitu. Itu bukan kok bablas, enggak kan, bukan seperti itu. Itu kan udah ditulis di fikih Fathul Qorib kan, syarah-syarah yang landa banyak itu. Jadi orang dalam perjalanan juga gitu ya, itu boleh mengkosor gitu ya, jamak takdim takhir bisa gitu ya. Dalam perjalanan ya, kayak dulu waktu kecil ke Wali Songo gitu ya, itu bisa diringkes atau mungkin dikosor namanya. Jadi yang 4 rakaat bisa digantikan 2 rakaat. Itu kawan ya. Jadi kalau orang sakit nggak bisa bergerak gitu ya, ya dengan berbaring kan gitu. Jadi agama Islam udah sangat mempermudah kawan ya. Jangan istilahnya apa namanya kawan ya, menghakimi seperti itu ya. Jadi orang yang belum paham, belum pernah ngaji ya, cuma baca-baca itu kan, atau mendengar dari orang lain, ya jangan sok pintar lah itu. Ntar kasihan yang lain yang ikut-ikutan gitu. Jadi ini intinya kan demi kebersamaan kita kawan ya. Demi kebersamaan, persatuan gitu ya, persaudaraan juga. Jadi jangan buat teman-teman jangan termakan omongan kita dari orangnya gitu ya. Jangan asal telan aja. Ya kesimpulannya kawan ya, ini kan apa? Semuanya negara kena kawan ya. Jadi nggak pandang bulu ya, dari bayi juga kena virus corona ini kawan. Makanya pemerintah itu ya menganjurkan untuk mengurangi kumpul-kumpul gitu orang gitu, berkerumunan gitu ya. Itu intinya kawan. Jadi intinya pemerintah itu istilahnya menjaga keselamatan rakyatnya, keamanan juga, kesehatan juga gitu. Mungkin yang bisa nongkrong, cangkruan dikurangin dulu gitu ya. Itu intinya kawan ya. Gitu. Jadi kalau menurut saya ya boleh ya, sesuai apa yang saya ngaji dulu gitu ya. Di sekolah, di madrasah udah diajarin semua gitu. Apalagi yang mungkin yang udah mondok di salaf ya, malah lebih paham lagi gitu ya, dengan disertai dalil-dalilnya. Kang santri ya, itu malah lebih detail gitu ya, mengenai hal ini. Hanya meniadakan atau menggugurkan sholat Jumat itu ini. Oke kawan ya, mungkin bisa mungkin semoga bermanfaat video kali ini kawan ya. Buat teman-teman semua jangan lupa kunjungi Mr. Toto Vlog, like and subscribe. Thank you. Kita ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.